Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa dengan saya. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh ekonomi yang memiliki peran penting di dalam pemikiran-pemikiran atau di dalam sejarah ekonomi. Tokoh ini sangat berkaitan dengan istilah monopolistik. Siapa sih dia? Dia adalah Edward Hastings Chamberlain, atau lebih dikenal dengan nama Edward Chamberlain. Nah, Edward Chamberlain ini merupakan warga negara yang berkebangsaan Amerika, memiliki mazhab ekonomi neoklasik. Nah, barangkali teman-teman bertanya apa aja sih mazhab neoklasik, apa aja sih mazhab dalam ekonomi? Di antara yang lainnya ada mazhab klasik dan masih banyak lagi. Mengenai Edward Chamberlain ini sangat unik dan menarik karena banyak karya-karya besar yang bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang ada. Edward Chamberlain ini lahir di Lafourne, Washington, Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1899 dan beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1967. Kepergiannya meninggalkan beberapa karya-karya besar. Namun sebelum adanya karya-karya ini, beliau pernah bersekolah di Universitas of Iowa, kemudian di Universitas of Michigan, dan beliau juga mendapatkan gelar profesor di Universitas Harvard tahun 1927. Universitas Harvard ini akan menjadi salah satu tempat yang bersejarah bagi beliau karena dia juga bekerja di sana dan melakukan pengabdian pengajaran. Edward ini bukan tokoh yang biasa mempublikasikan bagaimana keadaan keluarganya, keadaan ekonominya, serta sulit sekali mendapatkan data-data terkait siapa itu istrinya dan anak-anaknya, serta bagaimana kondisi kehidupan pribadinya secara umum. Namun, ada beberapa data yang berhasil ditemukan terkait orang tua dan juga leluhur-leluhurnya. Orang tua dari Edward Chamberlain adalah Fred H. Chamberlain dan ibunya adalah Irene Chamberlain. Ia memiliki paman bernama Harold Chamberlain dan kakeknya yang bernama William Chamberlain. Kemudian, apa sih pekerjaan Chamberlain selama hidupnya? Apakah dia menjadi seorang guru, dosen, atau pengajar sajakah? Oke, teman-teman. Jadi, sebelumnya dia juga pernah menjadi seorang pimpinan redaksi jurnal di tempat yang bernama Quarterly Journal of Economics. Nah, dia juga pernah menjadi kepala Departemen Ekonomi tahun 1939 sampai 1943. Yang paling lama, dia itu mengajar di Universitas Harvard tahun 1937 sampai 1967. Di tahun 1967 ini juga beliau meninggal dunia dan ini membuktikan bahwa betapa besarnya dedikasi dia untuk ilmu ekonomi. Chamberlain ini dikenal sebagai tokoh yang menerapkan gagasan pendapatan marginal. Nah, dia juga melakukan eksperimen atau penelitian bahwa harga itu tidak selalu equilibrium atau seimbang. Nah, eksperimennya ini tuh tidak hanya menjadi eksperimen pasar pertama, namun juga menjadi eksperimen ekonomi pertama di dunia. Itulah hebatnya Chamberlain dengan karya besarnya. Di dalam eksperimennya ini juga dia menerapkan aspek monopolistik dan juga persaingan atau kompetitif. Apa yang telah ia lakukan ini menjadi sebuah inovasi besar di dalam teori mikroekonomi modern. Karena ia telah berhasil memperkenalkan struktur pasar dan mengembangkan teori persaingan monopolistik. Nah, seperti itulah kehebatan Edward Chamberlain dalam melakukan penelitian dan berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi di dunia. Oke, ada beberapa karya-karya besar yang menurut aku nggak cuma beberapa sih, itu banyak sekali yang menunjukkan betapa rajinnya dia belajar, betapa semangatnya ia melakukan penelitian dan peduli untuk ekonomi dunia. Akan aku sebutkan beberapa karya-karyanya ini. Yang pertama mengenai duopoli. Di sini tuh dia menyebutkan tentang nilai di mana penjualnya itu sedikit. Nah, terus yang paling terkenal adalah teori dari persaingan monopolistik. Selanjutnya ada proporsionalitas pembagian dan skala kerja. Dan dia juga melakukan eksperimen tentang pasar yang tidak sempurna. Terus heterogenitas produk dan kebijakan publik. Ada juga dampak teori monopoli terbaru pada sistem Schumpeterian. Selanjutnya ada biaya penuh dan persaingan politik dan produk sebagai variabel ekonomi. Nah, karya yang lainnya juga yaitu terkait beberapa aspek di dalam persaingan non harga, terus mengukur tingkat monopoli dan persaingan,
kekuatan monopoli tenaga kerja, dan yang terakhir tentang asal oligopoli. Luar biasa dan banyak sekali karya-karyanya yang itu tuh bisa kita pelajari dan bisa kita ambil serta kritisi untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada saat ini. Oke, teman-teman, kiranya sekian pembahasan materi mengenai Edward Hastings Chamberlain dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kalian bisa juga memberikan masukan dan koreksi untuk penyampaian saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.